Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Pramuja dari Prodi D4 Teknik Elektro dengan NIM 2050633408. Di sini saya akan menjawab tugas pertanyaan PKN. Yang nomor pertama, macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama memiliki sifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Maka setiap orang yang dituntut untuk menjalankan norma sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Dengan sanksi ketika melanggarnya mendapat dosa dan siksaan api neraka. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan menjadi aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan yang berlaku di Indonesia bisa berbeda pada suatu daerah dengan daerah yang lain. Sebab Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku, adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan sanksi ketika melanggarnya yaitu diasingkan dan dijauhi. Yang ketiga, norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Untuk sanksi yang melanggarnya yaitu dipenjara. Yang keempat, norma asusila. Norma ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan buruk sesuai kebaikan yang ada dalam diri masing-masing orang. Norma asusila atau kesusilaan memiliki tujuan agar masyarakat bisa berperilaku baik dan menghindari perilaku tercela. Dengan sanksi yang melanggarnya yaitu mendapat cemooh dan ejekan. Pertanyaan nomor 2 yaitu pengertian penggolongan hukum di Indonesia. Di Indonesia mempunyai banyak hukum undang-undang. Yang pertama yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 2 yaitu hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Menurut bentuknya. Hukum tertulis, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan. C. Menurut tempat berlakunya atau ruang. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dengan dunia internasional. Yang ketiga, hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan. Yang keempat, hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama, lingkungan peradilan hukum umum. Lingkungan peradilan umum yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung. Yang keempat, Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. B. Lingkungan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Peradilan agama berperan dalam memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan syariat Islam. Yang C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pertama, anggota TNI. Yang kedua, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Yang ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Yang keempat, seseorang yang tidak masuk dalam korup 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Yang E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji keundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Untuk kewajibannya, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga memenuhi tindakan berikut. Yang pertama, melakukan pelanggaran hukum berupa A. Pengkhianatan terhadap negara, B. Korupsi, C. Penyuapan, D. Tindak pidana berat lainnya. 2. Melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, tentang pertanyaan bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut saya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian jawaban pertanyaan dari tugas PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.